Nah, kehadiran kita hari ini Bapak Ibu tiang lebih hebat daripada ngerjain yang itu. Kenapa? Baginda Rasul menyebutkan itu orang yang gemar hadir majelis taklim seperti ini. Itu sering kita sebut jadi motivasi kita hadir majelis seperti ini. Orang yang hadir majelis taklim itu dijelaskan ada satu kisah yang sangat luar biasa di salah satu ulama di Yaman. Jadi waktu itu ada orang, nih orang pekerjaannya rentenir. Apa bahasa rentenir? Kalau bahasa tiang tukang merana angkepe. Nah, jadi 1 juta sehingga dengan orang minjam 1 juta yang dikembaliin 1.500.000. Ada tambahan-tambahannya. Biasanya orang yang begini biasanya meninggalnya su'ul khotimah, lengeh biasa. Tetapi kemudian aneh bin ajaib, pada saat itu ada orang yang modelnya begitu. Ternyata ketika sakaratul maut lancar. La ilaha illallah. Orang-orang pada bingung. Yang dibingungkan kenapa? Padahal dengan terkenal dengan orang yang gemar ngebikin dosa salah. Tapi kenapa lancar syahadatnya ketika sakaratul maut? Ternyata ditanya kepada salah seorang habaib, keturunan baginda seorang ulama. Oh, siapa yang meninggal dunia? Ini wahai Habib. Ternyata ini orang terkenal di rumah kami, girang nggawe dosa beli. Tapi kenapa dia meninggalnya husnul khotimah? Ditanya, siapa namanya? Ini. Oh iya, ini orang waktu saya ngadain pengajian, dia pernah ikut sekali milu pengajian. Niatnya bukan ikut ngaji, enggak. Tetapi kebetulan waktu arak dengan si nyinggak kepeng iya. Yang namanya orang berhutang itu kan biasanya takut tetagi. Sandal datang taruhnya dalam balik. Ya, orang berhutang itu ditebani lagi tak sandal tak. Enggak berani kita. Nah, ini orang yang berhutang ikut nimbrung, dia sembunyi di depan di tengah-tengah orang yang pengajian. Nah, dengan si rentenir nih milu lalu ngaji, dek tujuan ngaji, tapi tujuannya mencari orang yang berhutang. Kita ketujuh dari ini. Ternyata pas dia masuk berbarengan sama turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali ngaji, niatnya tidak ngaji tetapi untuk apa? Untuk nyari orang yang berhutang. Tapi berbarengan dengan turunnya rahmat Allah Ta'ala, ya si Mina dengan ninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya Bapak Ibu tiap rajin-rajin ampun tepat ngaji. Nah, termasuk pegoyan nih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu tiang, itu ada dalam suatu kitab. Dijelaskan di kitab itu ada orang pengen mimpiin bija jarinya, melena ngimpian anaknya, bijanya ini cantik luar biasa. Ketika hidup di dunia cakep inges, cantik.
luar biasa. Ternyata dia pengen mimpi nasib anak saya dalam kuburnya, meninggal dunia duluan. Dia tanya kepada Tuhan saya, apa saya amalkan supaya saya mimpi ketemu anak saya? Nih baca. Disuruh baca, dibaca. Ternyata Bapak Ibu tiang, ketika dia mimpi, didapetin anaknya sedang disiksa dalam api neraka. Kaget luar biasa. Biasanya Bapak Ibu, biasanya muntah ngimpi lengeno, biasanya langsung itu meras, langsung itu kaget, langsung bangun. Tapi kalau mimpi jelek itu tata cara kita ada. Arah caranta supaya mimpi jelek itu diubah oleh Allah Ta'ala menjadi mimpi yang bagus. Dijelasin oleh para ulama. Nah, misalnya ibu-ibu pelunggu mimpi suami pelunggu nikah lagi. Gadak apa nih gadak? Gadak ya. Lain nah ibu-ibu kan ditakna selamat nikah malah kajadangan Allah. Nah, bagaimana? Oh, jangan takut. Ada tata cara yang dijelasin sama para ulama. Kalau mimpi jelek, satu caranya bagaimana? Bangun langsung istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Yang kedua, kalau pengen tidur lagi, diubah arah bantalnya. Tadi ketika tidur mimpi jelek begini, ubah. Kalau bahasa Toyana ke belakangnya, balik ya. Apa bahasa Teh? Balik, kenapa? Dibalik. Nah, itu caranya, dibalik. Setelah itu kalau mimpi, nah kadang orang kan pengen tidur lagi. Nah, setelah itu pelungguh berludah 3 kali ke kiri. Lagu sok nararan lagi, ndak ke ngono lalu. Dulu lah sekali-kali nih tahu ayah mama le dengan pelungguh kan. Sekali. Yang penting ada aja. Dikit-dikit 3 kali. Ke kiri tapi jangan ke kanan. Setelah itu ngapain? Setelah itu baca Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca 3 kali. Nah, setelah itu bersedekah 3 hari berturut-turut dari besoknya sampai 3 hari berturut-turut. Misal tadi malam mimpi, hari ini sedekah, besoknya sedekah, lusa sedekah. Insya Allah kurang seminggu Allah ganti mimpi itu dengan yang lebih baik. Kan dengan biasanya takut yang mau ngimpi lagi no. Kadang ada orang mimpi diterkam sama anjing, mohon maaf, terkam sama ular, kaget toh ya no. Tidak perlu takut, gunakan caranya para ulama. Insya Allah Allah ubah mimpi jelek itu menjadi kebaikan. Nah, jadi ibu nih ternyata bapak-bapak ibu yang kaget luar biasa. Kenapa? Menemukan bidadarinya ketika itu sedang disiksa dalam neraka. Setelah bangunnya besoknya ditanya sama Tuan Syekh, Tuan Syekh katanya ini bidadari saya lagi disiksa dalam neraka, benar apa tidak? Oh, nggak tahu saya, kata Tuan Syekh. Ya udah, mudah-mudahan nanti malam saya mimpi ketemu bidadari sini. Benar. Besok malamnya ini Tuan Syekh mimpi sama seorang perempuan yang ingas, cantik luar biasa, ditaruh di dekat kursi. Jadi kayak raja, kayak ratu ditaruh. Ditanya, siapa ente? Kamu siapa? Saya Sida. Bukan jawabannya, Sida saya, bukan. Kan ada itu, bukan. Saya Sida katanya, oh saya ini. Dijawab, saya ini anak dari orang tua yang kemarin nanya sama pelungguh. Wahai Tuan Syekh, Tuan Syekh bingung. Kenapa bingungnya? Yuk, kemarin kamu lagi disiksa dalam neraka. Kenapa sekarang kamu sedang menikmati nikmat dari Allah dalam kuburmu? Apa jawaban anak ini? Oh, kemarin ketika ibunda saya mimpi, benar kami sedang disiksa. Tetapi besoknya setelah itu ada orang jalan di kubur kami, arah dengan ziarah kubur. Orang itu tidak ada yang kenal di antara kami isi kubur itu, darat nganalia. Dia narak nganalia. Setelah itu ini orang baca sholawat dihadiahkan kepada kami yang disiksa dalam kubur. Ketika itu kami ada 500 mayat sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 500 itu selamat dari azab kubur. Kenapa? Berkat bacaan sholawat 1.
orang dan 1 kali dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kehebatan sholawat Bapak Ibu. Maka kalau pelunggu pergi ke kubur, baca sholawat, hadiahin orang tuh di kubur itu Fatihah dan sholawat dan sebagainya. Nah, maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, segenap wali santri, guru-guru kami, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika menyaksikan Bidadari Pelunggu selesai menuntut ilmu, kira-kira syukur apa ndek pelunggu? Daman apa ndek? Apa bukti daman pelunggu? Hah? Apa bukti daman pelunggu? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, bukti daman kita seperti yang tadi disampaikan yang pertama oleh kepala sekolah atau bapak dan tadi saat kita tadi disampaikan. Itu bagaimana kemudian cara pelunggu bersyukur atas nikmat itu, diantaranya apa? Lanjutkan pendidikan adik-adik. Lanjutin, lanjutkan. Yang udah tamat MI, lanjutin ke sanawiyahnya. Yang sudah tamat sanawiyah, lanjutin ke aliyahnya. Yang sudah ke aliyah, lanjutin berikutnya ke perguruan tingginya. Jangan arak kadang dengan toak ngene karena sama anaknya. Ini bahasa toyana ngene kurang lagi. Aku doang di sekolah mangan aku. Paham belum? Saya aja yang nggak sekolah makan saya. Ya wanta sekolah dende ulah lagi tang sekolah EP sekolah pelunggu mana Bidadari. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kalau sekedar makan jadi ukuran, manuk bebek doang dan ulah sekolah mangan ya ndak. Mangan apa ndek manuk bebek no? Makan. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, manuk no sekali netes berapa? 10, 15. Pelunggu sekali beranak pira? 10. Oh, kalah tawakal kita sama manuk-manuk no. Bebek-bebek no. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Menjadi tolak ukur bukan sekedar bagaimana kita bisa makan, baca, minum, enggak Bapak Ibu tiang. Tetapi ingat, hikmah dan berkah orang nuntut ilmu itu beda daripada dengan nuntut ilmu. Di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat, kerjaannya selalu ngikutin baginda Rasul untuk dakwah. Kemanapun baginda Rasul dakwah, demi doang sahabatnya. Kemudian ada semetonnya, semeton keluarganya, ini berdagang. Jadi ketika misalnya keluarganya yang ngikutin baginda Rasul dakwah butuh bekal, dari dia bekalnya. Setelah itu dia minta izin, baginda Rasul, sekarang dagangan saya udah banyak luar biasa. Lah, alhamdulillah maju bisnis tiang ya Rasulullah. Saya pengen izin kepada pelunggu baginda Rasul, tuh adik saya pengen tarik nebantu aku kulit dagangan no. Genara nulung tiang berdagang. Apa kata baginda Rasul? La'allahu turzaq. Jangan bilang gitu. Kenapa? Nggak tahu ya. Ente begitu rezekinya. Kenapa? Karena karena pelunggu itu sedang ada yang yang ditanggung. Yang ditanggung siapa? Orang yang sedang nuntut ilmu. Ya kok naluwe rezeki pelunggu marakne kenapa? Si nara adin no segirang milurut aku lalu lagi. Artinya apa? Adik-adik kita juga nih termasuk jalan rezeki pelunggu Bapak Ibu tiang. Bisa pelunggu buktikan. Kadang kalau adik-adik kita Bidadari kita sedang nuntut ilmu, sekalipun gak ada duit, lagu arak doang papahnya nyugulang. Tentu apa nih? Tentu. Kenapa Allah sudah siapkan? Tadi dijelaskan sama guru kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang benar-benar menuntut ilmu, Allah yang tanggung rizkinya. Nah, maka Bapak Ibu tiang,
tadi tiang melanjutkan apa pesan dari guru kita tadi itu, barang-barang dukung bijajarin ganjari dengan sifat Bapak Ibu kita. Nah, saya juga sekolah saya dari sejak MI di luar negeri terus. Ya benar, luar negeri, MI, MTS, MA. Masih tiang mahat 2 tahun. Ketemu sama tiang sasa dulu. Kami bareng di mahat. Lagu mun beliau hebat, selesai mun tiang di tiang selesai. Mun tiang dia tingkat telu, tertendang tiba Mesir tak selesai. Dan alhamdulillah masih nyambung sama beliau dan menjadi guru juga di yayasan kita Al-Ittihadiyah NWDI Bangkat Punek Golong Narmada Lombok Barat. Nah, beliau sama tiang barang tiang di mana. Nah, saya sekolahnya MI juga adik-adik. MI, MTS, Sanawiyah, MTS Aliyah, Mahat. Setelah itu Mahat baru ke Mesir. Setelah ke Mesir ngelanjutin di sini selesai. Insya Allah mudah-mudahan bisa S3 dan profesornya. Nah, Bapak Ibu tiang, kalau pelunggu lihat, kira-kira menurut pelunggu tiang nih anak dengan berpendidikan apa ndek? Kalau menurut yang pelunggu lihat nih, kira-kira le otak pelunggu wayah mama tiang tamatan apa kira-kira? Tamatan apa? Sarjana. Jadi Bapak Ibu tiang, sering tiang sampaikan jadi motivasi untuk adik-adik, motivasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Tiang nih, wayah mama tiang alhamdulillah S3. Wayah nina tiang S5. S5 kerja S3, terang bingung pelungguh nih. Enden S campur aja. S5 kerja S3. Apa maksud tiang? Wayah mama tiang Bapak Ibu SD kelas 3 selesai. Udah selesai sekolahnya. Yang nyelesaian diri. Nah, tiang tanya, "Amak kan udah jerak sekolah?" Kata, "Gemasna guruku mana?" Kan kita tahu guru-guru dulu tuh katanya muda doang. Nyemes babea ini. Nggak tahu guru yang udah lama-lama itu pasti tahulah bagaimana karakter guru, tapi Masya Allah hebat. Nah, selesai anak diri wayah mama ini, dan selesai SD dan selesai. Nah, wayah nina tiang, ina tiang, karena tiang maginya amak sama ina aja. Ngaranjo dengan jamak-jamak. Jadi tiang amak kampung ina anta penda. Orang puluh anak ende, dia anak apa sama ende, jamak-jamak. Tiang ketika ke Mesir itu balena ndek nago duwe sapulanti. Sampai tiang ulin dia yang sapulanti bali ini. Ternyata Masya Allah. Wayah nina S5, apa maksudnya SD kelas 5? Iya nyelesaian diri na. Tamatana diri na wayah nina ina teh. Tetapi adik-adikku sekalian, tidak menjadi tolak ukur orang tua kita. Biarin orang tua kita nggak selesai sekolah, lagu EP adik-adik lanjutan sekolah. Amun dengan toa selesai S1 nah, maka adik-adik EP selesai S2. Dengan toa selesai S2, adik-adik lanjutin berikutnya S3 dan lain sebagainya. Kan dijelasin tuh begitu. Kita pengen bakti sama orang tua, bikin orang tua kita menjadi bangga, menjadi demen, luar biasa. Maka bikin kebanggaan itu di dunia sebelum kebanggaan di akhirat. Salah satu di antaranya baju-baju adik-adik sekalian. Insya Allah Ustaz Sadli tahu bagaimana tiang di Mahat. Ketuanya teh telan ya. Tawana telan tiang si beliau. Karena bareng tiang di Mahat. Nah, maka Bapak Ibu tiang. Nah, jadi peran dengan Toano sangat hebat luar biasa. Dulu kita kenal ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Bapak Ibu tiang, saking meletna kita bijana siaran Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau itu ya doaan gendong bijana siaran Imam Ahmad nih lalu tiba masjid. Beliau tidak pulang sebelum bijanya pulang dari masjid. Kenapa? Nangatong bija jarina lalu untuk ilmu di masjid. Begitu orang-orang dulu. Kenapa?
pengen bijajarinya jadi orang hebat luar biasa, maka peran orang tua sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dende tahun teminanya doang, ditemirin didik bijajarin ta. Kita tidak bisa didik, serah bersekolah, selesai tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yahtajut ta'lim ila jiddis salas, katanya. Kalau kita pengen bijajarin teh hebat dalam nuntut ilmu, harus natatu-tatu, telu dengan, harus serius. Seke jangan sama al-muta'allimu wal abu wal ustad. Si seke no harus pacu-pacu, EP adik-adik harus pacu-pacu belajar. Si kedua al-ab dengan ta'ata, harus natatu-tatu dukung bijajarinya. Si katalu guruna harus natatu-tatu dukung anak buah ngajar anak. Nah, kadang teh takna apa anak, kadang di sini ada konsret. Nah, ada orang anaknya pacu dengan toa nandek kulu, ada dengan toa nah hebat, pengen anak lalu anak Mesir anak mbek menuntut ilmu lagu bija nandek kulu kan begitu. Nah, maka Bapak Ibu tiang, para ulama ngajarin kita dendek lupa doa yang dijajarin kita. Nah, doa yang ibu-ibu tiang tunas nanya, kira-kira pelunggu apa cita-cita pelunggu untuk adik-adik kita? Gana jadi apa? Hah? Jadi apa? Arak mungkin jadi dokter, maka jadi presiden. Daka pun akhirnya ketua RT. Presiden dan ketua RT bagus ya. Terus arak dengan jadi apa enggak? Polisi, apa enggak? Hah? Jadi DPR kan? DPR gimana? Nah, saya yakin semua bapak-bapak, ibu-ibu yang melihatkan pelunggu bisa jadi pelunggu, nah lebih lengan pelunggu apa nak kurang lengan pelunggu? Lebih. Tapi ingat, ada satu doa yang jangan pernah dilupa dari Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Jadikan bijajari saya, bijajari tiangnya ya Allah, jadi bijajari si soleh, si solehah. Misal jadi presidennya, maka presiden si soleh. Nah, jadi dokter si soleh. Jadi DPR si soleh. Jadi polisi si soleh. Jadi mohon maaf, mungkin jadi pengusaha sukses, maka pengusaha si soleh. Jadi maling si hendak ke maling soleh. Maling lain doang. Dia narak maling soleh. Maling no lagi mana? Nah, dia lupa Bapak Ibu tiang doakan. Nih, satu pesan untuk pelunggu Bapak Ibu tiang. Adik-adikku sekalian, nih pesan untuk EP. Sertanya pelunggu adik-adik, pira kali pelunggu ngulangin pelajaran di Bali? Hah? Sering ngulangin pelajaran apa ndek? Jujur zaman deh. Adik-adik sekalian, saya sampai sekarang masih setiap pagi itu menjadi rutinitas saya baca kitab. Sampai sekarang saya nanya, pira kali pelunggu mina status bilang jelo? Hah? Paham pelunggu status ibu-ibu? Ada status WA, mana status Facebook, IG, kenapa rana? Nah, adik-adikku sekalian, itu kalau dulu kita kenal ada Imam An-Nawawi, itu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau hadir majelis taklim bilang jelo 12 tempat beliau ngaji. Sekelas ulama besar Imam An-Nawawi 12. Pelunggu adik-adik berapa tempat ngaji setiap hari? Hah? Seke, Dino pun ngantok lontu. No, rajin-rajin adik-adikku sekalian.
Maka sebagai tanda bukti pelunggu, ada adik-adik kangen nggak sama orang tua kita? Kangen apa enggak? Sekarang adik-adik belum bisa ngasih duit untuk orang tua, tapi jangan lupa kasih pahala untuk orang tua. Mana buktinya? Kalau EP pelunggu kangen sama orang tua, tetap rajin lalu bersekolah. Kenapa? EP lalu bersekolah dapat pahala, orang tua dapat pahala. Kata baginda Rasul, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Orang yang mempersiapkan perbendaraan untuk orang yang lalu pergi berperang jihad fisabilillah dapat pahala juga yang tidak berperang tapi menyiapkan perbendaraannya. Contoh, ada orang bapak-bapak biasanya gotong royong. Ibu-ibu kadang nggak ikut gotong royong tapi nyugulang ya nasi kaput. Apa bahasa nasi kaput? Sama. Nah, kamu bahasa toyana kaputano. Dapat pelunggu pahala, dapat bapak-bapak panas-panasan gotong royong, pelunggu juga dapat pahala. Adik-adik kami nih pergi nuntut ilmu, setiap langkahnya penghapus dosa salah, setiap langkahnya pengangkat derajat. Ibu-ibu dapat enak libari, bapak-bapak dapat enak libari. Maka kalau adik-adik yakin diri kangen nih dengan Toa, jangan lupa rajin-rajin adik-adikku sekalian. Tidak ada ceritanya orang menyesal si rajin no denara. Pasti si nyesal no dengan si rajin. Amun rajin ya insya Allah. Nah ya ponono yang kadiril kaditu tasabun ma'ali. Katanya kan dalam kitab itu faman talabal launa sahiral layali. Kan begitu katanya. Amun pemilih adik-adikku sekalian jadi orang keren, itu ada pesan dari para ulama. Apa kata para ulama? Idza ra'aita taliba ilmi, apabila engkau melihat ada seorang mengaku diri sebagai penuntut ilmu, lam yuhafiz ala salatil jamaah wa lam yuhafiz ala qiyamil lail fanqud yadaka minhu, kata para ulama. Ciri khas orang penuntut ilmu ada dua, sebutin nama para ulama adik-adik. Harus bebedeang nah adik-adik. Seke munte sebagai penuntut ilmu no jaga sholat jamaah. Saya nanya adik-adik sembahyang subuh apa ngone apa ndek? Sembahyang subuh apa ndek? Oke, sholat jam pira? Jam 6. Jam itu no sholat duha no dan sholat subuh. Maka adik-adik jaga. Yang kedua ciri khas penuntut ilmu apa? Qiyamul lail, jaga salat malam tadaka na 2 rakaat. Ini cuman ML untuk ML tuh ya ngerti pokoknya no. Mobil Legend gak narana. Tuh adik-adik pacu-pacu. Tidak ada ruginya. Adik-adik, jadi itu kalau pengen cinta, bukti cinta kita sama orang tua, pacu-pacu belajar. Cinta sama orang tua, cinta sama pacu-pacu belajar adik-adik sekalian. Nah, kita lihat para ulama-ulama dulu itu. Kita Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i adik-adik nuntut ilmu jauh dari lahir di Palestina. Setelah di Palestina, beliau pergi ke kota Makkah. Bayangin, kalau orang dulu Palestina, Makkah, Palestina 3 bulan perjalanan Bapak Ibu. Nenden ulang ada pesawat, ya udah pakai unta, pakai kuda. Dari Makkah pergi ke Madinah. Masya Allah berapa kilo tuh kalau kita pakai bis, kurang lebih 7-6 jam. Ino pun perinap bis Noah, luar biasa. Dari Madinah ke Imam Malik pergi ke Baghdad nyari Imam Hanafi. Jauh, Irak kurang lebih. Dari Irak pergi ke Mesir, mau meninggal wafat Imam Syafi'i di Mesir. Artinya ulama-ulama dulu adik-adikku sekalian nuntut ilmunya nggak pernah puas. Adik-adik kemana aja udah nuntut ilmunya? Di madrasah. Udah lanjutin. Lendek cukup dengan yang di sini aja. Lanjutin berikutnya. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Golong. Itu kan kita dengar yang melanjutin perjuangan orang tua kita ini bukan yang tua-tua, tapi kita adik-adikku sekalian.
Maka pacu-pacu adik-adik sekalian. Nah, yang kedua untuk EP adik-adik, pacu-pacu santai. Harus rajin belajar. Rajin belajar. Dek pengen rugi adik-adik. Pelunggu tidak bakalan rugi kalau nggak bisa main ML. Dia terugi. Nggak rugi kalau nggak bisa bikin status, nggak rugi. Tapi rugi kalau masa muda ini, masa keemasan kita digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka adik-adik sekalian, pacu-pacu. Ini pesan untuk saya juga. Saya juga pengen pacu-pacu lagi lah. Nah, kemudian berikutnya, tadi kita sebut ada 3 orang yang harus hebat ketika pengen seseorang itu menjadi sukses. Muridnya, orang tuanya, sama gurunya. Kita tahu Bapak Ibu tiang, guru-guru kita di sini. Jadi amun pelunggu nyerah, bijajari pelunggu lalu ke sekolah. Jangan sekedar ngelihat bangunannya yang mewah, megah, jangan. Ini sekedar pelunggu lihat Bapak Ibu. Tapi ada yang sering orang melupakannya. Yang kedua juga, yang sering orang melupakannya apa? Lupakna siapa guru dari anaknya ketika dia nyerahnya di tempat itu. Jadi kalau pengen bijajari kita serah ke suatu tempat, lihat siapa guru dari anak kita nanti. Kenapa? Silsilah mata rantai keilmuan yang nyambung kepada baginda Rasul, nyambung kepada ulama. Iya minat bijajari terhebatnya. Kita yakin di sini ada Ustaz Sandi, dan saya yakin beliau-beliau tamatan-tamatan pondok-pondok pesantren ternama, sanad keilmuannya udah jelas. Kalau udah di Mahat berarti sanad keilmuannya nyambung kalau Mafullah Maulana Syekh. Kalau udah nyambung kalau Mafullah Maulana Syekh, nyambung kemudian ke baginda Rasul. Kalau sudah begitu aman. Supaya apa? Arak dengan hebat menghafal Quran. Lagu ule-ule selaku anak para nabi dahulu. Bahaya. Selaku anak syirik-syirik luntur. Bahaya Bapak Ibu. Maka lihat siapa itu. Maka Bapak Ibu guru tiang, para satri yang di sini, apa yang perlu lakukan setiap hari itu sunnah Nabi. Apa kata baginda Rasul? Innama bu'ithtu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah Ta'ala menjadi guru, kata baginda Rasul. Bahkan dalam Al-Quran salah satu ciri-ciri orang bertakwa adalah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama itu yang gemar menginfakkan hartanya di hadapan Allah. Imam An-Nasafi dalam tafsir beliau itu 3 jilid. Yang jilid pertama 10 juz, jilid kedua 10 juz, jilid ketiga 10 juz. Kita punya kitabnya. Dijelasin sama Imam An-Nasafi, apa kata beliau? Sedekah itu bukan sekadar pakai duit doang deh. Si bedayang kepeng luwi sedekah ngadu kepeng. Nih tambah duit kepeng. Logo balung tekuat, pakai balung tenaga kita. Ada orang nggak punya tenaga, alhamdulillah dia pakai ilmu setiap hari sedekahnya. Maka pelunggu Bapak Ibu guru tiang, setiap hari pelunggu mengajar, setiap kali itu mengerjakan sunnah baginda Rasul. Setiap hari pelunggu ngajar, setiap kali itu pelunggu apa? Bersedekah dengan ilmu yang pelunggu punya. Dan dijelaskan kan, awwaladin salihin yad'ulahu. Jadi nanti ketika udah meninggal dunia ada anak. Jadi kalau kita belajar nahwu sharaf, waladin di sini dia pakai sighahnya isim nakirah. Isim nakirah itu maknanya apa? Isim nakirah umum. Anak sai-sai. Ada orang anaknya dianggap sebagai anak angkat, doa yang bapak angkatnya dapat juga. Bahkan Imam Az-Zarnuji mengatakan, man 'allamaka harfan fid din fahuwa abuka fid din. Yang mengajarkan kita satu huruf dalam agama, ya wahsinu dengan ta'ata. Artinya apa? Kalau ada 1-2 di antara bijajari santri kita yang jadi orang hebat di hadapan Allah, orang hebat, orang keren, orang bermanfaat, orang yang sukses, diamalkan ilmunya, pelunggu Bapak Ibu guru tiang dapat juga curahan doa dari anak-anak tersebut. Kenapa? Karena pelunggu yang didik. Nah, maka itu semangat untuk kita semua. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak atas
undangannya, kemudian perhatian Pulgu, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.